itu bisa memperburuk kadar gula darah dan memperburuk kondisi kesehatan. Salah satu alasan utama di balik diabetes adalah kegemukan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki lebih banyak lemak perut lebih mudah rentan terhadap diabetes karena jenis lemak ini terkait dengan resistensi insulin. Ukuran pinggang seseorang itu sendiri merupakan indikator yang jelas dari resiko diabetes dibandingkan indeks massa tubuh atau BMI. Jadi seorang wanita yang memiliki ukuran pinggang 35 inci atau lebih akan mudah rentan terhadap diabetes. Demikian pula seorang pria dengan ukuran pinggang 40 inci atau lebih dapat terkena diabetes dengan mudah. Meskipun dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, ada banyak cara untuk mencegahnya dan mengontrol diabetes. Yang pertama dan terpenting yang perlu Anda lakukan untuk mengontrol diabetes adalah mempertahankan pola makan yang tepat. Masih di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Nah pemirsa mungkin yang baru bergabung bersama Intermezzo, kita lagi membahas tentang masalah penyakit diabetes begitu. Betul Dan tentunya sekali. juga pola makan juga harus dilihat dan harus benar begitu ya. Iya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya ke kami di Intermezzo di sini, bisa langsung telepon ke kami di 0213141360. Oke. Tadi kita sudah bersama salah satu narasumber, Mas Didi Betul. Bagito. Aha. Dan ini langsung masih ada juga narasumber lainnya. Ini dia, kita lebih enak lagi nanya-nanyanya nih Za, Iya, karena masalah sudah pola kedatangan. makan ya, Nak, ya? Betul sekali, ada dokter gizi di sini, ada dokter Yola Permata. Halo, dok, selamat datang. pagi, selamat datang, kasih. Dokter Ella. Saya sudah nembak ke dokter gizi. Kenapa? Cukup bergizi. Oh, ya ampun, Nah, lagi tadi- sempat loh Mas Didi loh. Kita lanjutkan lagi nih pemirsa masalah diabetes tadi Mas Didi. Tadi Iya, iya. sebelum jeda iklan sempat nanya Gejalanya keluhan ya? dan gejala pada awalnya. Biasanya Nggak ya ngantuk. itu tadi saya yang pertama kalau habis makan pagi itu bawaannya ngantuk. Mm-mm. Terus pagi-pagi udah haus. Iya. Dan haus itu bawaannya pengen minum yang manis-manis aja. Oke. Nah, terus kalau malam itu pipis bisa lebih dari 12 kali. Wow. Kamar mandi, Balik lagi. akhirnya capek-capek saya tidur di kamar mandi. Iya, benar-benar. Nah, Biar gampang. Nah, Dokter Ella melihat gejala-gejalanya Mas Didin itu berpengaruh nggak sih sama pola makan? Oh, tentu saja berpengaruh ya. Misalnya seperti tadi Mas Didin bilang, dia sering merasa haus dan hausnya itu pengen yang manis-manis. 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 Itu kenapa? Karena gula yang dalam darah kita itu dia tidak masuk ke dalam sel hati kita, tidak digunakan sehingga sel-sel tubuh kita tuh merasa lapar akan gula. Jadi tetap aja dia pengen yang manis-manis seperti itu. Kalau misalnya makanan nih dok, apa semua makanan itu kalau kita makan, karena memang gini sih kalau saya makan setelah saya kenyang, memang agak ngantuk bawaannya, memang seperti itu gitu? Oh, Atau enggak. khusus yang diabetes aja Beda, atau yang gimana? beda. Yang ngantuk bagi kita orang yang sehat sama yang penderita diabetes itu beda ya. Misalnya kalau kita ngantuk itu biasa kalau kekenyangan. Iya, kekenyangan. Terutama kalau karbohidratnya banyak, misalnya kebanyakan nasi gitu ya. iya. Kalau penderita diabetes enggak. Dia walaupun sebelum makan pun dia cepat merasa lelah, cepat merasa letih, seperti itu. Ada Beda. makanan-makanan yang dibedakan nggak sih, dianjurkan gitu. untuk para penyakit diabetes itu seperti apa? Dianjurkan. Iya. Kalau diabetes tuh harusnya tidak Iya, boleh makan tidak ini, menghindari tetapi makan makan-makanan ini ini. gitu. Karena kita Minum tahu kan orang pengen- awam kan orang yang manis-manis Iya, aja tuh betul. dihindari. Tapi sebab kalau ada dokter tidak usah minum. Gak manis, Iya. iya Oh, bisa betul. aja Bapak. Kayaknya pulang dari sini sembuh deh kayaknya. Amin, amin, mudah-mudahan ya. Gimana tuh Iya, dok? Dok. Iya. Makanan yang harus dihindari Itu atau pasti nih di rumah ya penderita diabetes di rumah pasti mendengar apa tuh pantangannya. Iya. Udah bilang aduh capek banget deh, pantangan banyak banget gitu ya. Misalnya? Biasanya tapi kan sebenarnya enggak, sebenarnya tidak seperti itu, tidak banyak pantangannya, Iya. tidak banyak. Itu salah kaprah gitu. Oke. Yang dibilang banyak pantangan akhirnya mereka nggak banyak makan dan akhirnya makin kurus, betul kan? Gitu. Sebenarnya bukan banyak pantangan, tapi makannya jangan banyak ya kan. Dan ya, jadi Terukur. takut. Ya. Jadi sebenarnya begini, tidak ada pantangan khusus untuk penderita diabetes ya. Tapi memang kita anjurkan jauh yang lebih sehat. Misalnya setiap kita makan, kalau kita kan dulu asal aja nih makan ya, mau apa aja gitu. Kalau penderita diabetes mau makan dia harus mikir, ini makanan bergizi nggak, kandungan nutrisinya berguna nggak bagi saya. Misalnya contoh ya, misalnya kalau penderita diabetes kan takut terhadap nasi putih. Akhirnya dia nggak mau makan nasi aja. Apa oatmeal terus ya gitu. Padahal kan nggak seperti itu juga. Ada nasi yang lain. Boleh seperti diakalin nasi merah? Iya, Oh, seperti itu, diakalin oke, gitu kan, iya. bukan berarti menghindari karbohidrat. Karena kan memang kita tahu semua bahwa yang namanya karbohidrat di dalam tubuh kita itu akan dirubah menjadi gula.
Iya. Makanya penderita diabetes sangat takut dengan yang namanya karbohidrat. Nah, kalau minuman yang manis-manis, penderita diabetes itu boleh meminum tetapi harus gulanya diganti kah atau nggak boleh pakai gula kah? Oh, boleh pakai gula, tapi gula khusus untuk diabetes. Oh, gula khusus untuk Kalau diabetes. saya dok lebih menghindari gula langsung ya. Kayak Oh, macam gitu. minum teh gitu. Jadi yang gula tawar. Jadi begitu ada manis sedikit sudah nolak gitu. Jadi lebih aman, lebih aman. Udah Karena jadi memang kebiasaan. sugesti Ya, juga kali ya betul. Mas Didi, sudah sugesti. Jadi memang begini kebiasaan. yang namanya pola makan Iya. untuk penderita diabetes itu tidak ada yang sempurna untuk semua penderita diabetes karena reaksi masing-masing individu itu berbeda-beda. Seperti Selain- tadi Mas Didin ya. Selain kita yang mau sharing juga ada penelpon nih dok. Oh, Sama iya. si sudah ada ya, Ibu. Nak, ya? Iya, sudah ada yang mau sharing juga. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Ini Mbak Putri di Semarang. Selamat pagi Mbak Putri. Mau Apa yang pengen tanya ini, ditanyakan nih? Dok. Kan saya itu penderita diabetes selama hampir 15 tahun. Oh. Disuruh cuci darah. Udah sampai cuci darah ya. Tapi nganu dok, saya masih takut suruh cuci darah. Kalau obatnya diminum selalu diare. Tapi obat kalau diminum tidak diare. diminum lemes. Itu cara solusinya gimana dok? Mbak Putri usianya berapa Mbak Putri? 35 tahun, saya kena diabetes. 35. 35 tahun Mbak Putri? Oke. Ya, 35 tahun, oke. Itu saja? ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Gimana sih dok? Solusinya Solusinya seperti apa? gimana? Oke, terima kasih, Mbak Putri. Boleh gimana Mbak Putri? Mbak Putri. Mbak Putri, Saya- Dokter Dokter Yola. Yola. Dokter nanya. Gimana Mbak Putri bisa mendapatkan penjelasan dari Dari Dokter Dokter Yola? Yola. Begitu Oke, maksudnya. terima kasih. Ngeles aja. Nah, tadi dibilang usianya 35. 35. Berarti harus waspada dari usia. Memang usia dini udah kita walaupun seperti kita masih muda, Cie. Bukan berarti nggak ini Nggak bisa aman. kena gitu, aman. Ternyata 35 tahun dia udah 15 tahun udah kena ya. Iya. Berarti dari umur 20 tahun. Oh, ya ampun. Ya kan? Nah, terus sekarang dia bilang disarankan untuk cuci darah. Betul. Nah, sebenarnya cuci darah itu sendiri biasanya bukan diakibatkan oleh si diabetes itu sendiri, tapi komplikasinya. Si ginjal ya. Iya, betul, ginjal. Karena yang namanya diabetes tuh bisa kemana-mana. Bisa ke jantung, ke ginjal, dan sebagainya. Tapi nggak perlu takut, sebenarnya itu bisa dicegah dengan yaitu pola makannya Iya, itu sendiri. Nah solusinya Mbak Putri apa? Mungkin pola makan Pola yang harus diubah makan. seperti apa misalnya? Gini, kan ini kan dia udah disarankan cuci darah. Iya. Jadi saya nggak tahu nih, tadi Mbak Putri kan kurang lengkap ceritanya. Kenapa disarankan cuci darahnya? Apakah karena ginjalnya gitu kan? Mungkin kalau memang karena ginjalnya ya konsultasi kembali ke dokter untuk ginjalnya gitu. Berarti masih bagusan saya. Saya baru disuruh nyuci Gitu. baju aja sih. Memang kalau untuk pola makan ya terus tetap harus sehat, itu pasti gitu. Tapi kalau untuk saran cuci darahnya lebih kembalikan lagi konsultasi kepada dokter khusus ginjal. Oke, ini Tadi untuk- ada Mbak Putri, selanjutnya Aha. ada penelpon lagi nih dok. Dokter boleh sapa ya dok ya? Sekalian tanya-tanya ya dok ya? Iya, oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dari Ibu Lia, Jakarta. Boleh di Jakarta, oke. Silakan Bu, langsung tanya dok. Iya, selamat pagi dok. Pagi. Ini dok mau tanya, kan dari kakek-kakek saya itu kan ada gula ya dok ya, turunan gula. Banyaklah paman-paman saya, keluarga saya tuh kena. Jadi saya takut kan ya, waspada gitu. Jadi saya nggak minum gula murni lagi. Minumnya usus gula diabetes, udah hampir 20 tahun saya minum itu. Cuman kan saya makan nasi memang saya nggak banyak, karena saya juga kurang suka nasi ya, tapi makan gitu. Cuman saya suka ngemil, ngemilnya sukanya ya gitu dok, yang manis-manis, yang asin-asin. Umur saya sudah 59 tahun, udah pensiun nih dok. Nah badan saya tuh gemuk, dokter suruh kurangin. Beratnya sekarang 68. Idealnya kan kalau tinggi saya 163-an gini, 50-an 5 deh. Nah, sekarang gimana nih dok? Apa pengaruh apa nih yang mengakibatkan badan saya gemuk terus? Apa karena nggak ada aktivitas karena udah pensiun? Apa karena pengaruh ngemil? Mohon dong dok, kasih informasi yang baik dok dan benar. Oke, Makasih ya, dok. Ibu. Selamat siang. Iya, selamat Terima siang. kasih Bu Lia, lengkap Sudah jelas sekali. tadi, lengkap Jelas sekali. Banget lengkap ya. banget. Aduh. Oke, terima kasih Bu Lia. Gimana Silakan dok? dok. Solusinya dok? Oke, tadi banyak banget pertanyaannya sebenarnya ya. Mhm. Jadi pertama di ibu ini memiliki riwayat keluarga diabetes, Betul. sehingga takut, ya kan? Memang salah satu risiko untuk kita menderita diabetes adalah salah satunya adalah memiliki riwayat keluarga diabetes. Faktor Kedua, ya genetik kan ya.
Kedua adalah berat badan yang berlebih. Memang kalau kita memiliki berat badan berlebih jangan tenang-tenang aja. Itu bisa memicu seperti itu. Walaupun memang sampai saat ini yang namanya penyebab diabetes pastinya itu nggak ada, Mas Din. Ya kan? Pastinya itu tidak ada. Tapi memang dikaitkan dengan berat badan yang berlebih. Terus ketiga, itu adanya aktivitas yang kurang, olah tubuh yang kurang. Apalagi tadi Ibu bilang senang apa tadi konsumsi ngemilnya nasi tumpeng lagi ya. Bukan. Ngemilnya yang manis Mas Didi. Yang manis. Iya, mungkin ya. Nah, jadi kan dengan dia udah mengkonsumsi gula itu tinggi kalori segala macam, olah tubuhnya kurang. Nah, mungkin itu menyebabkan dia menjadi berat badannya berlebih. Seperti itu. Jadi saran saya sih, mungkin tadi Ibu udah pensiun tadi bilangnya ya. Iya. Nah, jadi harus dikombinasi dengan olahraga, tetap harus teratur, minimal nggak usah yang berat-berat lah. Jalan kaki aja. Keliling komplek aja pagi-pagi, pasti bisa. Berapa ya lama kan? durasinya ketika 30 menit 30 minimal, menit. tapi saya sarankan 40 menit. Jadi memang betul sih, cuma 3 kalau kena diabetes. Iya. Olahraga, makan teratur, ya obat. Betul. Itu aja. Itu nggak bisa lepas memang. Istirahat juga cukup. Istirahat. Ya. Itu Dan makan Ibu teratur yang penting. Makan teratur. Saya sudah cukup teratur, 1 hari makan, 3 hari bengong. betul. Ya, Ibu lihat tadi sudah terjawab ya, mudah-mudahan mendapatkan solusinya dari Dokter Yola. Betul sekali, itu dia. Nanti kalau misalnya memang ada penelpon lagi, kita mau sharing-sharing. Oh, sudah ada? Sudah ada. Oke. Wah, ini dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ya. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu. Bapak atau Ibu ini? Bapak, oke. Selamat pagi Bapak. Bapak Kasmani dari Sidoarjo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, boleh Mohon langsung ditanya-tanya? Iya. Saya sudah 16 tahun kena diabetes. Cuma sekarang ini yang saya rasakan kok kaki masih tebel tuh gimana, Mas? Apaan? Kaki masih tebal. Oh, Saraf-saraf saraf-saraf pegel pegel. katanya. Saraf-saraf pegel. Sudah 15 tahun. Bukan saraf, kaki ini enggak terasa. Kaki. Kenapa Bapak? Boleh diulang, Pak? Kaki enggak terasa sama sekali. Kakinya? Jadi tebel. Tebel. Oh, Berasa tebel, tebel. panas. Berasa Berarti tebel. sudah, iya, biasanya sudah kena sarafnya. Oh, Sudah kena sarafnya dan Ada yang mau memang bertanya lagi, Dok? enggak boleh sih. Ini dokter Udah cukup. Udah cukup. sudah cukup. Oke. Oke. Jadi yang Bapak mau tanyakan apa ya? Ya, kakinya rasa tebel itu kan enggak bisa normal kembali ya. Oh, apa bisa normal kembali? Iya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasmani di Sidoarjo. Itu Ya. dia intinya mungkin Pak Kasmani ini pengen ya normal lagi, sembuh Betul. lagi, nggak ngerasa tebel atau pegel gitu, Dok. Sebenarnya yang namanya mungkin Bapak bilang tebel itu dia mati rasa ya, mungkin ya lebih ke mati rasa. Iya. Jadi itu adalah salah satu komplikasi dari diabetes juga, Aha. gitu ya. Apakah bisa kembali normal atau tidak itu tergantung dari derajat si Bapak ini sampai segimana gitu. Tapi misalkan masih ringan itu sebenarnya masih bisa disembuhkan. Obat atau makanan, Dok? Oh, kombinasi, obat dan juga dengan makanan. Lalu terutama dengan yaitu dia harus memperhatikan makanan apa saja yang dilarang gitu atau yang dianjurkan untuk penderita diabetes itu gitu. Oke, kalau misalnya pada saat terkena diabetes gitu ya Zaya, biasanya ada penyakit komplikasi lain nggak sih, organ vital atau yang paling rentan terkena tuh apa sih? Betul, karena pernah ada pengalaman salah satu tangga saya gitu yang kena diabetes sampai organ vitalnya kena. Itu benar itu, Dok. Organ vital? Iya. Oh, dia memang kalau komplikasi memang lebih ke arah jantung. Oke. Ke jantung karena kan dia menyerang pembuluh darah di dalam tubuh kita sehingga dia bisa kemana-mana, bahkan ke otak juga bisa menyebabkan stroke segala macam. Jadi banyak orang yang tiba-tiba taunya udah sakit stroke, udah sakit jantung, ternyata pencetusnya diabetes. Dan memang kenapa? Karena ternyata berdasarkan data dari Dinkes ya bahwa lebih dari 50% penderita diabetes itu sebenarnya tidak sadar bahwa mereka menderita diabetes. Oke. Nah, Kalau ngomong-ngomong Mas soal Didin komplikasi, sendiri nih. Mas Didin kabarnya juga pernah akhirnya komplikasi begitu ya? Oh ya, saya sempat tahun 2012 itu kena serangan jantung. Sempat. Jadi dalam detak jantung itu 160 per detik. Kencang sekali kan ya. Itu mungkin karena disebabkan kegiatan saya capek waktu itu, syuting, kemudian juga sempat di Ramadan itu umroh, pulang umroh langsung syuting lagi. Pas begitu lebaran 2 hari sempat kena saya. Sampai masuk ICU itu kena sempat. Dan itu memang elektrik jantungnya katanya kan. Jadi memacunya lebih terlalu cepat gitu. Kedua, pernah saya jadi
perokok pasif. Oke. Saya bekerja dengan seorang teman saya itu tidak pernah berhenti merokok gitu. Even itu di mobil gitu. Saya sudah peringatkan, kamu penyakitnya sama dengan saya, diabetes juga, usianya sama juga. Sekarang sudah meninggal setahun yang lalu. Dan itu kenapa lalu? Sempat bolong begitu ya? Oh iya, sempat ada bolong Mas 2. Didi? Iya, betul. Begitu saya masuk ke UGD itu, dokter yang pertama ditanyakan, kamu merokok? Saya tidak pernah merokok. Nah, Karena itu saya ya. sadar sekali ya, Bahaya ternyata banget bahaya Betul-betul. dari perokok pasif itu. Akhirnya ya berobat saya selama 6 bulan, tapi 3 bulan saya dengan cara saya sendiri, akhirnya 3 bulan itu sudah pulih kembali. Karena saya minum ramuan yang memang dianjurkan dan memang alhamdulillah gitu. Nah, nanti mungkin mau dibocorin nih ramuannya apa. Betul. Tapi Iya, kita iklan dulu ya, Mas Boleh, Didin ya, boleh. dokter ya. Nanti kita balik lagi tentunya masih dengan kita semua yang ada di sini mau bicara soal kesehatan, pemirsa tetap di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. So what we can try, so what we don't sleep, we're just having fun, we don't care who we see. So what we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free. So what we get drunk, so what we don't sleep, we're just having fun, we don't care who we see. So what we go out, that's how